menggila. Rusia bombardir Kiev, Ukraina gelap gulita. Rusia makin gencar menyerang Ukraina. Kemarin negeri Presiden Vladimir Putin melancarkan serangan drone yang mematikan di Kiev. Setidaknya ada 5 serangan di ibu kota. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan sebuah bangunan tempat tinggal di distrik Shevchenkovsky juga terkena. Ini memicu kebakaran dan merusak beberapa bangunan lain. Dilaporkan ada 3 korban tewas dan 19 orang berusaha diselamatkan dari runtuhan puing, termasuk seorang wanita tua. Serangan ini terjadi tepat seminggu setelah rudal Rusia menghujani Kiev dan kota-kota lain pada 10 Oktober dalam gelombang serangan terbesar di beberapa bulan terakhir. Serangan-serangan itu menewaskan sedikitnya 19 orang, melukai 105 lainnya dan memicu kecaman internasional. Di sisi lain, serangan Rusia menghancurkan infrastruktur strategis di sejumlah kota. Moskow diyakini tengah melancarkan strategi merusak fasilitas energi Ukraina sebelum musim dingin guna melemahkan perlawanan. Setidaknya serangan dilakukan di Dnipropetrovsk Tengah dan wilayah timur laut Sumi. Hal itu membuat sebagian wilayah Ukraina gelap gulita. Ini mematikan listrik ke ratusan kota dan desa, kata Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal dikutip AFP Selasa 18 Oktober. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Rusia terjadi pukul 6.35 waktu setempat. Senin serangan udara sebelumnya berbunyi di Kiev lalu diikuti sebagian wilayah negara lainnya. Drone dan rudal kamikaze menyerang seluruh Ukraina. Musuh dapat menyerang kota-kota kita, tetapi tidak akan mampu menghancurkan kita, ujarnya. Mereka yang memberi perintah untuk menyerang infrastruktur penting untuk membekukan warga sipil dan mengatur mobilisasi total. Untuk menutupi garis depan dengan mayat, tidak bisa duduk di meja yang sama dengan para pemimpin G20. Tambah, membantu Presiden senior Mikhailo Podolyak. Kamikaze sendiri merupakan drone buatan Iran. Namun Teheran membantah membantu Rusia, minta bantuan Barat dan latihan NATO. Sementara itu, Ukraina meminta Barat menambah bantuan sistem pertahanan udara dan sesegera mungkin. Menurutnya, Rusia melakukan serangan terus-menerus karena putus asa. Lebih banyak senjata, kata Kepala Staf Zelensky Andriy Yermak di media sosial. Ini menunjukkan keputusasaan mereka, tulisnya lagi. NATO sendiri tengah meluncurkan latihan pencegahan nuklir di Eropa Barat seiring eskalasi serangan Rusia ke Ukraina. Latihan tersebut akan melibatkan pembom jarak jauh B-52AS. NATO juga akan menggerakkan total hingga 60 pesawat. Latihan penerbangan akan dilakukan di atas Belgia, Inggris, dan Laut Utara. Heboh drone Rusia misteri UFO di langit Ukraina terbongkar. Fenomena UFO yang terbang di langit Ukraina telah secara resmi dibantah oleh Badan Sains Nasional Ukraina yang menyebut ada kesalahan signifikan dalam metode dan hasil laporan tersebut. Fenomena itu awalnya dirilis dari sebuah laporan pada pertengahan September oleh para ilmuwan di Observatorium Astronomi Utama Kiev. Mereka menggambarkan sejumlah objek berukuran besar yang sifatnya tidak diketahui. Beberapa benda tersebut mereka sebut hantu karena tampak benar-benar hitam di langit. Objek besar tampak menembus atmosfer dengan kecepatan hingga 53.000 km per jam. Kira-kira 2 kali lebih cepat dari rudal balistik antar benua. Penulis laporan tersebut menyebut objek hantu ini sebagai UAP atau lebih dikenal UFO. Dalam penjelasannya mereka tidak menjelaskan apakah itu seperti satelit, drone, atau artileri yang digunakan dalam invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina. Namun Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina telah menyimpulkan penyelidikan atas laporan UAP dan secara resmi mendiskreditkannya sebagai tidak profesional dan kurang ketelitian ilmiah. Tim itu menambahkan bahwa laporannya dibuat tidak memenuhi persyaratan profesional untuk publikasi hasil penelitian ilmiah dan memerintahkan agar nama NASU dihapus dari dokumen. Dalam laporan mereka, para peneliti mau menganalisis pengamatan objek aneh yang bergerak cepat yang terdeteksi oleh salah satu dari 2 observatorium di dekat Kiev. Tim menyimpulkan jarak ukuran dan kecepatan objek-objek ini berdasarkan seberapa banyak cahaya latar yang menghalangi setiap objek. Para peneliti itu juga menyebut bahwa banyak objek misterius itu berukuran kira-kira sebesar pesawat terbang tetapi bergerak melalui atmosfer dengan kecepatan pesawat ruang angkasa. Namun dengan hanya melihat data dari satu teleskop, para peneliti tampaknya tidak akurat memprediksi jarak dan lokasi objek-objek tersebut. Oleh karena itu ada salah ukuran dan kecepatan objek yang dinilai menurut karya Avi Loeb, seorang astrofisikawan di Universitas Harvard yang baru-baru ini menerbitkan makalah kritis tentang laporan UAP Ukraina ke database pracetak archive.org.
Jika objek hantu itu memang sebesar, secepat, dan setinggi di langit seperti yang disarankan tim Ukraina, setiap objek akan menghasilkan bola api raksasa seperti yang ada pada roket atau meteor saat melewati atmosfer. Fakta bahwa objek-objek ini benar-benar hitam bukan bukti bahwa mereka adalah benda asing dari dunia lain, melainkan menunjukkan bahwa para astronom sangat salah menghitung lokasi setiap objek. Pada Senin dini hari 17 Oktober, kantor kepresidenan Ukraina melaporkan serangan drone buatan Iran di kota Kiev distrik Shevchenkivsky. Ledakan menghantam Kiev, tegas Kepala Staf Presiden Ukraina, Andriy Yermak, di media sosial setelah beberapa ledakan terdengar, dikutip AFP. Rusia terus berupaya memukul balik serangan bertubi-tubi dari Ukraina dalam operasi yang berlangsung kemarin. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa pada siang hari pihaknya terus menyerang fasilitas komando, kontrol militer, dan sistem energi Ukraina dengan senjata peluncuran udara jarak jauh presisi tinggi. Target serangan tercapai, semua objek yang ditugaskan terkena, ujar Igor, dikutip Senin 17 Oktober. Sementara itu, tembakan artileri Rusia, kata Igor, telah menggagalkan upaya serangan oleh Brigad Mekanis ke-92, Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat desa Berestavoye, wilayah Kharkiv. Menurutnya, hingga 50 prajurit Ukraina, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 truk pickup dengan senapan mesin berat dihancurkan. 3 Howitzer M777 Amerika dihancurkan di dekat desa Zagrizova, wilayah Kharkiv. Rusia juga menggagalkan upaya Ukraina untuk menguasai sungai Zerebers di daerah pemukiman Stelmakovka, Makevka dari Lugansk, dan Yampolovka dari Donetsk dengan serangan rudal dan artileri. Pemadaman darurat adapun di daerah kehutanan Toks, tembakan terkonsentrasi dari artileri Rusia menghantam detasemen penyerangan Angkatan Bersenjata Ukraina maju ke arah pemukiman Kirovsk. Dari Republik Rakyat Donetsk, lebih dari 20 prajurit Ukraina dan 4 kendaraan lapis baja hancur. Igor melanjutkan dari arah Zaporozhye di daerah pemukiman Fremevka, Donetsk. Pasukan Rusia terus menghancurkan musuh di garis pendudukan dan merebut daerah pemukiman Neskuzhnoye di Donetsk. Lebih dari 40 prajurit Ukraina, 1 tank, dan 3 kendaraan tempur infanteri hancur. Di sisi lain, tentara Ukraina melakukan upaya untuk menerobos pertahanan pasukan Rusia di daerah pemukiman Kosara dan Piatikatka di wilayah Kherson selama sehari dengan kekuatan hingga 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Selama pertempuran sengit, unit tentara Rusia mempertahankan posisi mereka, menimbulkan kerugian yang signifikan pada musuh. Igor mengklaim bahwa lebih dari 250 prajurit Ukraina, 11 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 artileri lapangan dihancurkan. Pasukan Rusia menangkis serangan Ukraina dengan kekuatan 1 kompi infanteri bermotor ke arah pemukiman Sadok, wilayah Kherson.